tahu sendiri politik di kantor seperti apa. Punya bisnis, kita bisnis udah baik-baik aja nih sekarang. Perang di Timur Tengah sekarang. Iya kan, kita nggak tahu resesi global akan menimpa atau enggak. Jadi mereka benar gitu. Banyak hal yang kita pikir di bawah kendali kita. Ini bisnis saya, ini saya membangun reputasi saya. Ini saya membangun karir saya. Ini semua di bawah kendali saya. Ntar dulu gitu. Banyak hal yang tetap di luar kendali kamu yang bisa merenggut itu semua. Bagaimana dengan konsep amor fati, mencintai takdir gitu? Apakah kita harus terus berupaya sampai kemudian takdirnya nggak bisa kita belokkan? Atau ada cara pandang tersendiri ketika Mas Henry menulis part amor fati itu gitu? Iya, jadi amor fati itu bahasa kerennya, bahasa Latinnya. Sebenarnya ada frasa yang lebih panjang gitu, yang dibilang janganlah kamu mengharapkan. Ini memang kalimatnya memang agak aneh sih. Janganlah mengharapkan kamu sesuatu itu terjadi seperti yang kamu mau, tapi harapkanlah apa yang sudah terjadi menjadi seperti keinginanmu. Kalau saya pakai cerita si petani tua, bayangin pada saat dia mendengar kabar atau mendapati bahwa putranya cacat, maka mempraktekkan kalimat tadi itu adalah kamu tuh seperti mensyukuri dan mengingini peristiwa anakmu itu cacat. Seberat itu. Dan saya ngerti bahwa itu kalimat yang sangat sulit. Buat saya juga sulit, gitu kan. Karena ada hal-hal dalam hidup yang begitu berat sampai bagaimana saya cintai, ya nggak? Iya dong, gitu. Maksudnya saya bayangkan kalau saya harus ngomong ini kepada seseorang yang mengalami KDRT atau mengalami trauma masa kecil gitu. Saya pikir itu kalimat yang sulit gitu, dan saya bisa mengerti kalau tidak bisa diterima oleh banyak orang ya. Itu saya sangat pahami. Cuman maksudnya begini sebenarnya, kalau saya mencoba menafsirkan, apa yang sudah terjadi sampai detik ini itu kan nggak bisa diganti, gitu, ya kan? Kita mau mengutukinya terserah, mau terus-terusan mengutukinya gitu ya, atau nah ini yang disebut dengan amor fati itu adalah ya kita mengembrace itu gitu. Ya udah hidup saya sampai detik ini seperti ini gitu. Tapi ini masih ada masa lalu. Tapi masih ada masa kini dan masa depan yang belum tertulis gitu. Sekarang saya bisa menggunakan apa dari yang masa lalu ini untuk kedepannya. Kadang-kadang ada yang saya pernah baca psikolog Albert Ellis tuh bilang, dia bilang masalahnya dengan trauma, kata dia adalah sebagian orang itu memilih kembali ke trauma itu. Kan trauma terjadi di masa lalu. Dan kalimat ini mungkin kontroversial ya, tapi menurut saya harus direnungkan. Dia bilang sebagian orang itu memang dengan sengaja kembali terus ke masa lalunya. Padahal kata dia masa lalu itu kan udah nggak punya kendali apa-apa sama kamu gitu. Tentunya kalimat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati. Ada beberapa kasus yang traumanya sangat berat ya. Tapi banyak kasus yang sebenarnya mungkin kalau orang itu mau berhenti ya, terus-terusan ini semua salah ayah saya, ini semua atau gini deh, mengapa saya terlahir WNI? Kan gitu kan? Mau gimana, kamu udah terlahir WNI gitu kan? Proses terlahirnya kamu udah gak bisa ubah nih. Kamu mau terus meratap gitu, atau mencari, mungkin ada sisi positifnya terlahir jadi WNI, mungkin ada hal, iya kan, yang kamu pakai buat masa kini sama masa depan. Tapi jangan terus-terusan dong balik. Kenapa saya terlahir Jawa? Kenapa saya terlahir WNI? Kenapa saya terlahir laki-laki? Kenapa saya terlahir rambutnya seperti ini? Tidak mengubah apa-apa, gitu kan? Dan energinya habis padahal bisa digunakan untuk ya udah what can I do for my future gitu. Aku setuju sih ketika bahas trauma tadi. Mungkin trauma itu sesuatu yang terjadi kepada kita, tapi the way cara kita menafsirkannya itu lebih matter, lebih penting. Daripada ngelihat trauma itu sebagai sesuatu yang menyerang kita, tapi lihatlah bagaimana itu jadi pelajaran hidup, persis seperti cerita Pak Tani tadi gitu ya. Gitu. Dan sambil menanti, yang tadi faktor waktu, karena kita nggak tahu kan, karena kita nggak tahu ini peristiwa ini
akan memberikan saya apa ke depannya gitu. Ya kan, mungkin jadi pelajaran, mungkin jadi membantu orang lain, apapun itu. Ada yang jadi karya malah. Ya kan, ada orang yang mengolah trauma itu menjadi sebuah karya kreatif, tulisan, buku, film, apapun itu. Aku ingat ketika 2018 pertama kali aku menulis, dan waktu itu pengen banget tuh jadi penulis, dan langsung mikir aku pengen jadi penulis bestseller, dan usia aku waktu itu di 20 tahun ya. Nah, aku ingin mengontrol takdir itu, aku ingin mengontrol bagaimana hasilnya. Sehingga aku berpikir bahwa kalau tahun 2019 buku aku nggak terbit atau aku nggak punya podcast, maka aku gagal. Nah, itu versi aku 20 tahun tuh. Oke. Sehingga momennya sekarang baru ada kesimpulan seperti Mas yang dibilang tadi. Bagaimana itu? Oh iya, kalau misalnya waktu itu bukunya jadi, podcastnya jadi, bisa jadi nggak ada yang namanya Suara Berkelas seperti sekarang gitu. Bisa jadi mungkin nggak ada buku-buku bestseller yang kemudian bisa datang ke Suara Berkelas. Jadi sekarang lah baru ada kesimpulan yang menurut aku, oh ternyata Tuhan memang menunda mimpi aku pada waktu itu karena ada sesuatu yang lebih besar kan, karena ada sesuatu yang lebih berkelas nantinya. Baru deh aku menyadari itu. Nah, tapi kita bawa ke fase yang teman-teman sekarang sedang menghadapi fase sulit banget gitu. Mungkin ketika kita lagi depresi, ketika kita lagi stres, otak kita tuh tidak berfungsi. Secara kognitif dia akan menurun kan, sehingga Wajar. itu wajar, dan mereka berpikir bahwa wah Henry Manampiring bilang ngomong gini karena mereka udah menghadapi atau mereka udah dapetin hasilnya. Kita nggak dapetin hasil. That's why kita cuma bisa menilai atau ngejudge. Gimana Mas Henry menanggapi orang-orang yang punya pikiran seperti itu saat ini? Ya, jadi ini sangat konkret ya. Orang-orang yang mungkin sedang down atau mengalami, ya kalau dengar kata Pak Petani tua tadi nggak boleh bilang musibah, tapi taruhlah kita sebut musibah, sedang tidak beruntung gitu kan. Apa ya tips saya? Yang pertama justru ini yang saya mau berikan. Jangan merasa, don't feel too bad kalau kamu merasa down. Aneh gitu. Jadi dipeluk aja rasa sedih dan kecewa itu. Jangan malah memarahi diri gitu. Oh, saya harusnya lebih tegar, saya harus lebih kuat. Itu buat saya malah step 1. Karena saya pernah baca, kadang-kadang itu orang itu stresnya tuh jadi nambah level 2. Jadi gini, misalkan dia stres, masalah karir mentok, percintaan, apapun itu, bisnis gitu. Nah, sudah dia stres karena masalah itu, kemudian dia mikirin, kok saya stres banget ya. Terus dia jadi stres gara-gara stres itu. Kamu ngerti gak? Jadi lapis keduanya gitu loh. Yang pertama stres karena kerja. Abis itu dia stres karena dia stres. Gitu. Karena dia gak terima bahwa dia stres. Gitu. Mungkin karena ada ekspektasi harus kuat, harus tegar, harus apa. Kok saya stres, kok saya lemah. Nah itu loh. Jadi masalahnya nambah. Gitu. Jadi saya sekarang bilang gak apa-apa diresapi aja gitu. Being mindful, ya teknik mindfulness. Itu menurut saya teknik yang bagus untuk menerima emosi kita. Jangan dijudge, jangan dimarahin. Saya nggak boleh patah hati, saya nggak boleh sedih, saya nggak boleh merasa down, gitu. Nah, tapi itu hanya satu tahap ya. Kemudian kalau menurut saya sih harus ada tahap kedua. Nah, ini saya pendekatan stoik itu apa? Pendekatan stoik itu mulai dianalisa dengan rasional. Ini mungkin nunggu kalau hatinya udah lebih tenang ya. Gitu. Maksudnya dianalisa tuh begini. Dalam setiap peristiwa nggak enak dalam tanda kutip, itu konteksnya tuh beda-beda. Dan dalam konteks yang berbeda-beda itu, ada porsi yang di bawah kendali kita sebenarnya, ada porsi yang di luar kendali kita. Gitu. Setiap situasi berbeda-beda. Kalau ternyata situasi ini sebenarnya disebabkan oleh, dalam kutip ya, salah sendiri, nah itu kan harus jadi pelajaran. Ya dong, misalkan gini, sedih karena ujian nilainya jelek. Oke. Jangan langsung buru-buru karena stoik, itu di luar kendali nilai. Entar dulu, jangan buru-buru ngeles ke situ. Ini ujian kamu tuh jelek kenapa? Memang saya nggak belajar sampai malam terakhir. Kamu nggak bisa menyalahkan semesta atau apa dong, gitu kan? Itu kan salahmu sendiri, gitu. Naik motor, nggak pakai helm, terus kecelakaan, kepalamu kejedot aspal, kepala bocor, terus langsung bilang ini sudah di luar kendaliku, aku sakit. Bentar dulu, pakai helm itu pilihan, jelas ya, gitu.
Ada nggak peristiwa-peristiwa malang yang lebih dominan faktor di luar kendalinya? Ya ada dong, pasti ada. Maksudnya, ya ini amit-amit ya itu ya yang kasus di negara yang sekarang sedang perang, nggak ada salah, nggak ada apa, tiba-tiba ketiban bom, gitu. Itu kan murni di luar kendali kan. Ya. Banyak peristiwa seperti itu. Situasi lain di mana memang sepenuhnya terjadi di luar kendali kamu. Misalkan kamu mau sidang skripsi, kamu udah menguasai materi, udah bikin presentasinya bagus banget. Dan pada saat presentasi kamu udah bagus nih sebenarnya. Tapi misalkan pada hari itu si dosen pengujinya itu lagi bad mood, baru berantem sama istrinya, atau dia lagi ada emergency keluarga sehingga dia nggak dengerin kamu dengan full, sehingga nilai kamu tidak maksimal. Nah itu kan contoh bukan salah kamu dong, gitu. Kamu sudah mengerjakan yang terbaik, gitu. Tetapi ya outcome-nya ternyata seperti itu. Nah berarti di tahap analisa ini teman-teman coba direnungkan, ini saya ada di situasi ini kenapa ya? Jangan-jangan memang salah sendiri. Harus berani evaluasi dong. Saya ada di situasi yang tidak maksimal ini atau musibah ini, emang salah saya sih, gitu. Nah itu yang bersikap rasional yang dianjurkan oleh orang Stoa tuh gitu. Dihadapi dengan rasional aja pakai pertimbangan. Kalau ternyata enggak, saya udah melakukan yang terbaik, saya udah kerja yang terbaik, tapi nggak tahu kenapa ya ada faktor yang di luar kendali saya. Nah itu bagian ikhlasnya tuh harus di situ, gitu. Bahwa apa yang sudah saya ikhtiarkan semaksimal mungkin, tetap ada variabel atau faktor yang di luar kendali saya dan menggagalkan itu. Nah lihat nggak, kalau sampai kita menghadapi masalah itu seperti itu kan enaknya outcome-nya dua-duanya positif menurut saya. Kalau misalkan kamu terpuruk karena salahmu sendiri, nggak rajin, males, nggak riset, punya attitude buruk di kantor, apapun lah itu. Ya bisnis rampangan dan kamu ada di situasi susah dan kamu sudah mengevaluasi itu, yang kamu dapat jadinya pembelajaran kan, gitu kan. Ya udah, saya belajar sesuatu hal bahwa dalam hal ini ya memang saya tidak maksimal sih, gitu. Jadi saya bukan diazab atau apa, tapi saya sendiri. Tapi kalaupun yang terjadi ternyata banyak hal yang di luar kendali kita, berarti kan kamu jadinya lebih tenang karena ini I've done my best tapi ini di luar kendali. Ya udah, ini kisah si petani tua itu loh. Gitu. Saya tidak perlu menjudge buru-buru bahwa saya sedang musibah. Mungkin ada waktunya. Yang penting saya udah berikhtiar maksimal. Ya sudah, kita lihat ini hidup mau ke arah mana gitu. Ya. Jadi tidak terlalu cepat menyesali kenapa saya sial banget gitu. Itu di buku Filosofi Teras kan ada konsep dari psikolog sih, bukan dari Stoik, yang hati-hati pada saat musibah itu kena 3P. Personalization, pervasiveness, sama permanence. Ini saya jelasin deh. Oke. Jadi 3 ini adalah 3 mindset, cara pikir yang membuat kamu tuh tambah terpuruk. Personalisasi itu menyalahkan semuanya ke diri kamu. Jadi misalkan pacaran bertahun-tahun terus pacaran minta putus. Nah personalisasi itu menyalahkan sepenuhnya salah saya. Ini saya putus pasti karena salah saya. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi enggak loh. Ya kan? Atau gini, kamu bekerja di bidang sales, kamu nggak memenuhi target. Terus kamu hanya 100% menyalahkan diri saya. Ini semua saya yang bodoh, saya yang salah gitu. Mungkin iya, tapi mungkin hanya sebagian. Nah personalisasi itu kan bentuk ketidakakuratan. Nggak akurat. Atau saya suka bilangnya GR negatif. Oh iya. Kamu GR banget sih gitu bahwa ini semua gara-gara salahmu. Gitu kan. Bisa jadi karena faktor ekonomi di luar sana gitu. Pacar kamu memang yang jenuh mau kamu sesetia apapun ya pacar kamu udah nggak pengen gitu. Pacar kamu di luar kendali kamu. Kamu udah menjalankan bisnis semaksimal mungkin tapi ada kompetitor yang kamu nggak bisa kontrol, ya nggak? Punya barang bagus tapi kompetitor banting harga. Mau gimana? Gitu kan. Jadi hati-hati dengan menyalahkan diri sendiri secara ekstrim, itu namanya personalisasi. Yang kedua itu pervasiveness. Pervasiveness ini bisa dijelaskan begini. Kegagalan di satu bagian hidup itu jangan dibiarkan menyebar ke seluruh bagian hidupmu yang lain. Misalkan gini,
misalkan kamu menjadi murid, menjadi mahasiswa, nilaimu buruk, terus kamu mencap bahwa kamu adalah anak yang buruk hanya karena nilai. Jelas ya, jadi melebar kemana-mana gitu. Nilai buruk itu kan cuma indikator kamu kinerja sebagai mahasiswa. Kenapa terus kamu tarik jadi, oh saya anak yang buruk, saya manusia yang gagal. Jadi dilebarin secara tidak perlu gitu. Kamu di pekerjaan misalkan lagi ada masalah, mungkin di PHK, terus langsung bilang saya suami yang buruk. Itu jauh banget loh dari kehilangan pekerjaan sampai lompatnya tuh ke suami yang buruk atau ayah yang buruk, lihat ya. Yeah. Ini gede banget, yang ini satu aspek doang. Nah itu harus waspada tuh pola pikir kayak gitu. Jadi yang lebih sehat kan, ya udah saya dalam pekerjaan, saya sedang gagal, tapi bukan berarti saya anak yang buruk atau ayah yang buruk atau pasangan yang buruk. Yang ketiga permanence. Nah permanence ini menarik, yaitu bahwa saya akan merasa seperti ini selama-lamanya. Biasanya kalau putus cinta gitu kan, gitu. Saya tidak akan pernah bertemu orang lain lagi. Saya akan selamanya patah hati. Selamanya buat kita yang usianya udah mungkin lebih lanjut itu akan tahu bahwa sebenarnya nggak ada sih yang selama itu. You know, bahwa bahkan calon jodoh yang kita kira itu bakal bersama kita dan selalu mencintai kita tidak akan ada selamanya di situ juga kan. Kamu bisa menafsirkan itu ya, jadi memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup itu tidak permanen. Tapi bisa juga feeling perasaan kamu saat ini itu juga tidak permanen. Gitu. Kalau habis diputusin, iya pasti patah hati banget. Tapi kalau kamu bilang, saya sampai 10 tahun lagi masih akan patah hati. Wait, ntar dulu. Kenyataannya banyak orang akan move on gitu. Sekarang memang gak enak, tapi ya udah jalanin aja gitu. Sekarang kapamu sedang karam gitu ya. Sekarang kapamu lagi karam gitu. Nah itu 3P itu mungkin buat teman-teman pendengar yang sekarang lagi gak enak situasinya. Yaitu hindari personalisasi, hindari pervasiveness, hindari permanence. Hindari sepenuhnya menyalahkan dirimu, kecuali memang kamu ada andil dalam situasi ini. Hindari juga penilaian kamu itu melebar kemana-mana. Jadi hanya karena kamu gagal di satu tugas, gagal di skripsi, gagal di satu project, gitu ya. Jangan biarkan hasilnya itu mewakili seluruh hidupmu gitu. Satu project kebetulan gagal di kantor, ya itu gak serta-merta kamu karyawan yang buruk dong, gitu loh. Satu ujian, satu gebetan, apapun lah itu, satu bisnis, ya kan? Gagal mencoba bisnis sendiri, gagal, bukan berarti kamu pebisnis yang buruk gitu. Dan yang terakhir permanence, bahwa kamu tidak akan selamanya merasakan ini atau di situasi ini. Kamu harus percaya itu gitu, karena hidup membuktikan seperti itu. Tapi aku penasaran, kan filosofi kuno itu memang ada kata kunonya karena dibuat ketika pada waktu itu kan mereka sangat sering menghadapi yang namanya ketidaknyamanan, penderitaan. Ada perang dan lain-lain sebagainya. Nah, di era sekarang semua orang menyalahkan generasi-generasi yang dikit-dikit mageran, baperan. Karena memang yang mereka rasakan itu semuanya serba nyaman, serba instan, serba gampang. Kalau kita mau beli makanan sekarang kita nggak usah bangun dari tempat duduk ini udah nyampe makanan gitu, sehingga kemudian konteks penderitaan itu semakin dikerucut. Padahal tuh penderitaan dulu bisa jadi kita keluar rumah kita bisa kayak kena tembak, kena panah. Sekarang kita keluar rumah kita takut dikatain sama orang, kamu gemukan ya. Sehingga problemnya tuh semakin aneh sekarang. Nah, apakah filosofi kuno yang dulu itu di zaman sekarang masih bisa kita terapkan atau memang harus bisa kita adaptasi lagi untuk lebih mudah dipahami? Saya kok percaya ya bahwa manusia itu menderita terus gitu, cuma bentuknya berganti-ganti aja. Sebenarnya kita masalah itu nggak pernah hilang gitu. Mau teknologi kita makin canggih, sistem politik kita makin berubah, nanti problemnya beda lagi. Kamu benar gitu, di masa lalu itu yang disebut kesusahan atau penderitaan itu adalah perang mungkin lebih sering ya, atau politik yang tidak pasti. Zaman dulu kan hari ini diangkat jadi raja, besok bisa ditusuk ganti raja lagi gitu kan.
musuh politik tuh lebih semena-mena lah. Ditangkap, dieksekusi dan lain-lain. Wabah penyakit belum ada teknologi obatnya, tidak seperti sekarang. Kita bisa bilang, oh iya itu problem mereka zaman dulu ya. Tapi ini sekarang nih saat kita rekaman ini di bulan Maret, awal Maret ini, kalau dipikir-pikir sebenarnya emang berubah banget ya. Ini sekarang ada perang lagi. Kita baru kelar dari COVID. Terus waktu itu ada yang dari Mesir tuh penyakit apa? Lupa saya sempat ada peringatan. Oh iya tahu. Ya. Iya kan? Ingat. Apa dari India apa dari Mesir tuh yang demam apa gitu kan? Astaga gitu kan, deg-degan lagi. Gak usah jauh-jauh di Indonesia. Belum lama saya baca meledak lagi kasus campak. Kasus campak coba. Penyakit yang harusnya udah hilang loh. Sudah tereradikasi, balik lagi loh di Indonesia. Gitu. Jadi kalau dibilang kita zaman sekarang masalahnya beda sama zaman dulu. Masa gitu. Sekarang kita kena mikroplastik lah, penyakit orang modern lah, kolesterol, diabetes makin muda. Iya, diabetes makin muda. Diabetes itu kan harusnya penyakit orang tua gitu. Sekarang 30 tahun gagal ginjal, saya baca udah mulai. Lah gitu. Nah itu kan partly salah kita juga ya, salah. Jadi bukan salah kita, maksudnya ternyata peradaban modern itu menghasilkan penyakitnya sendiri. Peradaban modern itu menghasilkan penderitaannya sendiri gitu. Iya. Itulah sebabnya stoikisme tetap relevan. Dan saya suka kata-kata kamu tadi. Dulu kita nggak usah terlalu pusing mikirin kata orang gitu, ya kan. Dulu itu kita kalau membandingkan, saya suka pakai analogi gini. Dulu tuh kita kalau mau membandingkan dengan orang, kita tuh harus ke pagar rumah. Oh iya. Saya pernah pakai contoh itu kan. Iya, filosofi teras ya. Iya kan. Kita membandingkan kita harus ke pagar untuk melihat siapa tetangga yang baru beli mobil baru, siapa yang baru kawin lagi, ya kan. Tapi kan terbatas nih. Terbatas. Atau di sekolah gitu kan, kita ngelihat teman. Lah, udah di sekolah kita membandingkan, ketemu teman, mungkin di rumah juga masih ngeliat tetangga. Habis itu kita mengundang sendiri perbandingan dengan kotak kecil itu, dengan smartphone itu. Gak ada yang masa kita, tapi kita scrolling lah, ngelihat postingan sebelum usia 25, kamu sudah harus punya uang berapa miliar. Itu orang zaman dulu gak ada tuh. Ketemulah influencer yang pesannya aneh-aneh gitu. Iya kan? Jadi kita mengundang sendiri penderitaan itu melalui